bebas dari rutan Sidoarjo. Penangkapan yang kedua ini berkaitan dengan kasus ujaran kebencian. Kuasa hukum Alfian Tanjung mempersiapkan upaya hukum jika ada kesalahan prosedur dalam penangkapan kembali. Alfian Tanjung dibawa penyidik dini hari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari yang indah telah kita lewati bersama, hari yang bahagia. Daerah kita sudah kembali normal, tentunya new normal sudah diberlakukan, aktivitas sudah berjalan seperti biasanya. Dan teman-teman, para santri semuanya sudah banyak yang kembali di pondok-pondok pesantren. Dan sebentar lagi sekolah formal juga akan aktif seperti biasanya. Nah, kali ini saya akan menyikapi tentang banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat, dari subscriber tentang biografi dari seorang Alfian Tanjung. Ya, biografi atau profilnya. Ini sangat menarik sekali. Ini sangat menarik sekali saya perbincangkan karena dengan media yang begitu besar, dengan framing media yang bagus, seorang Alfian Tanjung sudah bisa memecahkan konsentrasi massa, bisa merubah dari opini masyarakat yang akhir-akhir ini ramai perbincangkan masalah COVID-19. Nah, sekarang beralih lagi permasalahannya kepada seorang Alfian Tanjung. Nah, baik teman-teman yang bertanya kepada saya kaitannya dengan profil, biografi, sejarah, dan juga pendidikan. Ini perlu kita ketahui. Nah, setelah saya teliti, saya amati dengan sepengetahuan saya yang masih awam ini, saya mencari ke sana dan ke sini, saya bertanya kepada beberapa orang yang saya anggap senior-senior saya, orang-orang yang lebih daripada saya. Ternyata mereka banyak tidak tahu siapa itu Alfian Tanjung. Ini tiba-tiba meledak tahun 2016 dengan pidato yang begitu menggebu-gebu, dengan ceramah yang begitu hebat. Pertamanya dia itu langsung 2016 kemarin menyatakan bahwa 80% dari orang PDIP adalah orang komunis katanya. Ya sudah, dijebloskan ke penjara. Pemirsa, Alfian Tanjung ditangkap kembali setelah bebas dari rutan Sidoarjo. Penangkapan yang kedua ini berkaitan dengan kasus ujaran kebencian. Kuasa hukum Alfian Tanjung mempersiapkan upaya hukum jika ada kesalahan prosedur dalam penangkapan kembali. Alfian Tanjung dibawa penyidik dini hari tadi. Sebelum kapok dia keluar sebentar, akhirnya dia membuat statement lagi, mengatakan bahwa istana adalah sarang PKI, atau mengatakan Jokowi rezim PKI. Sudah ditangkap lagi sama pihak aparat dia, dijebloskan lagi, dan dia baru keluar kemarin. Nah, sekarang dia membuat ulah dengan Banser, dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa para pengurus NU ataupun keluarga besar dari Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Ansor, ya, nyatakan sebagai keturunan PKI. Ini dia mau bermain-main dengan NU. Dia belum tahu dia NU itu di samping yang tampak oleh mata, dia juga ada yang tidak tampak, yang kasat dengan mata. Itulah hebatnya NU. NU itu beda dengan yang lain. NU itu di samping yang tersurat, ada yang tersirat di dalamnya. Karena NU didirikan bukan untuk mencari kekuasaan,
NU didirikan bukan untuk hanya semata-mata ingin kaya, ekonomi, populer, lain sebagainya, bukan. Tapi NU didirikan oleh para founding father bangsa ini untuk membentengi bangsa dan negara ini dari penjajah, baik penjajah dalam keadaan zahir maupun penjajah ideologi dalam keadaan batin. Ini tugas NU sangat mulia. Makanya sekarang ada badan ekonomi, ada lembaga kesehatan, ada lembaga hukum, ada pendidikan, ma'arif, itu di keluarga besar NU. Ada pelajar, ada IPNU, ada PMII, itu semuanya apa? Berkhidmat untuk agama, bangsa, dan negeri ini. Beda dengan apa namanya itu, Alfian Tanjung. Kalau Alfian Tanjung itu setelah saya amati, profilnya tidak ketemu. Coba para pemirsa semuanya, sampean searching sudah di Google, cari profil Alfian Tanjung di YouTube ataupun di media-media yang lain, searching ke bawah, tidak ketemu. Cuman di situ dia dinyatakan sebagai bekas dosen dari Universitas Buya Hamka, itu pun bekas, dan setelah ditanyakan kepada rektornya sudah berhenti sudah lama. Ya mungkin Muhammadiyah sudah muak kepada dia karena statementnya yang selalu membuat kontroversi, membuat gaduh, dan memercikkan api permusuhan golongan satu dengan golongan yang lain. Saya khawatir karena jejak pendidikannya tidak ketemu, siapa gurunya. Bahkan tiba-tiba media memframing, bukan media, orang-orang dia pastinya memframing kalau dia adalah pakar komunis Indonesia. Enak betul. Tidak ketemu di mana sekolahnya, di mana pendidikannya, siapa gurunya, prestasinya seperti apa, karyanya seperti apa. Tiba-tiba di framing sebagai pakar komunis Indonesia. Oh, hebat betul. Tidak bisa seperti itu. Kayak saya seumpamanya. Saya bisa membaca ayat Al-Quran, lalu saya dikatakan sebagai pakar Al-Quran. Seumpamanya ada seorang yang tiba-tiba dia bisa membaca hafal 1-2 hadis, lalu dikatakan sebagai pakar hadis. Oh, tidak semudah itu. Meskipun komunis juga seperti itu, tidak semudah itu. Pakar itu, ahlinya pakar itu. Dia bukan ahlinya dia. Tidak tahu apa-apa dia. Lawang dia bukan pelaku sejarah, kok tiba-tiba mengatakan, ini berdasarkan, kata Alfian Tanjung, ini berdasarkan penelitian saya, berdasarkan investigasi saya. Penelitian yang mana? Tidak ada, insya Allah tidak ada. Tidak ada. Yang ada ya itu sudah wis, adu domba, teriak-teriak, menuduh, dan yang lain sebagainya sudah. Mungkin dia masih kangen mungkin sama jeruji besi yang ada di penjara, atau mungkin saja dia ada deckingnya di belakang. Ada decking di belakang sehingga dia bisa bicara seperti itu. Karena tidak jelas. Kalau kita cari seumpamanya Kiai Haji Nur Salim Bahauddin, Gus Baha, ketemu sudah gurunya ini, sanadnya ini. Kita mencari dia siapa itu, kita cari Profesor Dr. Hussein Nadir, Gus Nadir, ketemu sudah. Kita cari siapa lagi tokoh-tokoh muda, ketemu. Dia tidak ketemu, sama dengan sahabatnya. Ada itu sahabatnya itu yang sekarang sama teman-teman di YouTube dibuat lucu-lucuan itu. Hati-hati umat Islam, ya, aduh. Lebih lucu daripada Suli sekarang itu. Iya. Sekali masa ada Ustadz bilang matamu pice, ya itu ya. Terus ada lagi dia bilang dobol, cancuk, terus apa itu. Makanya setelah dilihat ada di profilnya, memang dia tidak sekolah memang. Kata orang Madura itu, kita nggak akan patun sekolahan. Iya, masih belum makan mejanya, bangkunya sekolah. Ya Pak, wajar lah kalau dia berbicara seperti itu. Jadi tidak ada unggah-ungguhnya, tidak ada mau'idhahnya, tidak ada yang menarik menjadi orang-orang sehingga dekat dengan Allah. Tidak ada. Langsung sudah dapat gelar Ustadz.
Ustaz enak betul. Makanya dulu pernah ada ramai-ramai dari Menteri Agama akan adanya sertifikasi tentang gelar Ustadz yang ada di tokoh masyarakat, yang ada di masyarakat pada waktu itu. Namun itu sempat jadi pro kontra karena terlalu banyak kepentingan pastinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada Alfian Tanjung. Jadi jelas ya, Alfian Tanjung itu saya pribadi, mungkin para pemirsa yang lain juga masih belum tahu di mana dulu sekolahannya, di mana dulu pondoknya, siapa gurunya, juga tidak jelas karir pendidikannya, dan yang lebih tidak jelas lagi adalah sumbangsinya kepada negeri ini. Dan yang jelas dia adalah orang yang mengadu domba, tukang fitnah, penyebar fitnah, dan dia adalah provokator. Iya, provokator, pinter dia. Kalau sampai negeri ini bisa hancur, kalau sampai Muhammadiyah dengan NU itu bersih tegang, wah naudzubillahi min dzalik, bahaya ini. Bahaya karena ada provokator, dan provokator ini mulai zaman Rasulullah memang sudah ada. Ada provokator itu, sok-sok alim, tiba-tiba dia sholat, di belakangnya ada Abdurrahman bin Muljam, ya, ada Abu Lu'lu yang membunuh Sayyidina Umar, ada lagi siapa itu yang membunuh Hamzah, seorang budak, tiba-tiba menjadi sok pahlawan. Banyak itu dalam sejarah-sejarah Islam. Yang dikhawatirkan itu instan. Jadi gelar ustadznya itu instan, tiba-tiba dia berkhutbah, berceramah seperti tahun 2017 kemarin di Masjid Mujahidin Surabaya, dilaporkan dia sama warga, akhirnya dia dihukum, dijebloskan kepada jeruji besi. Nah sekarang dia buat permasalahan dengan NU, dia belum tahu siapa dua NU. Sudah saya bilang kemarin, orang-orang yang bermusuhan dengan NU pasti dia akan hancur, dirinya, keluarganya, anak cucunya, semuanya sudah wis. Tidak akan berkat sudah ya, karena emang itu bukan apa, NU itu organisasi yang mengabdi. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Saya juga kalau ada salah tolong diingatkan, ada di bawah, ada di komen di bawah, karena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Seorang muslim satu dengan yang lain harus saling berwasiat, mengingatkan dalam hal kebaikan dan juga kesabaran. Itu dari saya dapat sampaikan. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.